Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita lanjutkan pembahasan Intan Pariwara di bab sistem koordinasi kelas 11 bagian Asasun Harian part 2 nomor 11 sampai dengan nomor 20. Mari kita simak bersama-sama. Nomor 11, nama tulang penyusun tulang belakang beserta jumlah ruasnya dalam tabel berikut yang benar adalah. Jadi tulang belakang itu kan tulang yang fungsinya itu untuk menguatkan dan juga menyeimbangkan tubuh saat berdiri. Nah, tulang belakang itu memiliki bentuk melengkung dengan tulang-tulang penyusun sebagai berikut. Jadi Mimin jelaskan di sini ya. Yang pertama, tulang leher jumlahnya ada 7. Yang kedua, tulang punggung jumlahnya ada 12. Lalu tulang pinggang jumlahnya ada 5. Kalian di sini ngerti nggak maksudnya di sini 7, 12, 5 itu ruas ya, ruasnya. Kemudian yang keempat adalah kelangkang, tulang kelangkang itu juga ada 5 ruas sama kayak tulang pinggang. Dan yang terakhir adalah tulang ekor yang berjumlah 4 ruas. Yang biasanya nih menyatu kalau sudah dewasa kalau yang tulang ekornya. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah yang A. Nomor 12, perhatikan beberapa tulang pada tubuh berikut. Tulang-tulang yang dapat menyusun tulang anggota gerak bawah ditunjukkan oleh angka. Jadi di sini anggota tulang gerak bawah ini yang dimaksud berarti daerah kaki ya. Kalau anggota gerak atas itu bagian tangan. Nah, kalau anggota gerak bawah itu tersusun dari beberapa tulang. Yang pertama ada paha, tulang paha, kemudian tulang tempurung lutut, ada juga tulang betis dan tulang kering. Lalu tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki dan juga tulang jari-jari kaki. Jadi di sini yang paling tepat adalah yang E. Nomor 13, karakteristik jenis tulang yang menyusun bagian tubuh pada gambar di samping adalah, jadi ini gambar dari telinga. Nah, telinga ini, daun telinga ya utamanya di sini, itu tersusun dari tulang rawan elastis. Nah, karakteristiknya dari tulang rawan elastis yang pertama adalah dia tersusun atas serabut elastis dan matriksnya berwarna buram kekuningan. Atau biasanya Mimin kalau ngafalin ya pokoknya elastis itu kekuningan gitu aja. Oke, jawabannya adalah yang D. Nomor 14, pernyataan yang tepat mengenai persendian yang terjadi pada bagian yang ditunjuk oleh tanda panah pada gambar di samping adalah, dari gambar yang ditunjuk oleh tanda panah di sini adalah persendian antara tulang rusuk dan juga tulang dada ya. Jadi antara tulang rusuk dan tulang dada kita itu terdapat sendi. Nama sendinya adalah sendi mati dari jenis sinkondrosis. Jadi sendi mati itu persendian yang tidak memungkinkan terjadinya gerakan. Makanya disebut dengan sendi mati. Nah, sendi mati ini atau sinkondrosis ini dia tersusun dari tulang rawan hialin. Oke, jadi jawabannya adalah yang D. 15, perhatikan struktur sendi gerak di samping. Selanjutnya perhatikan fungsi sendi gerak berikut. Yang pertama menghubungkan kedua ujung tulang. Kemudian yang kedua melindungi tulang, kedua ujung tulang yang membentuk persendian dari benturan keras. Nah, struktur sendi gerak yang memiliki fungsi 1 dan 2 secara berturut-turut ditunjukkan oleh, oke, kita identifikasi terlebih dahulu. Kalian bisa catat ya. Yang pertama huruf P itu adalah ligamen ya. Yang kedua huruf H adalah sinovial. Yang ketiga huruf R adalah tulang rawan hialin. Yang keempat huruf S adalah lapisan berserat. Yang kelima huruf T adalah membran sinovial. Nah, untuk fungsinya nih, ligamen itu fungsinya adalah untuk menghubungkan kedua ujung tulang ya. Jadi nomor 1 yang dimaksud di soal di sini adalah ligamen. Terus yang kedua adalah ruang sinovial tadi atau cairan sinovial, itu dia fungsinya sebagai pelumas. Kalau hialin fungsinya adalah melindungi kedua ujung tulang yang membentuk persendian dari benturan keras. Nah, ini berarti yang dimaksud di soal nomor 2 tadi ya. Lalu kalau lapisan berserat dan membran sinovial ini termasuk kapsul sendi yang merupakan lapisan serabut yang menyelubungi rongga sendi. Jadi secara berturut-turut jawabannya adalah P dan R. B.
Nomor 16, seorang pria jarang mengkonsumsi makanan seperti kuning telur, minyak ikan, keju, dan juga susu. Selain itu, pria tersebut juga mengalami nyeri di tulang belakang dan tulang panggul. Bahkan pria tersebut mengalami kaki yang melengkung ke dalam bagian lutut. Berdasarkan kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa pria tersebut mengalami gangguan sistem gerak yang disebut dengan. Jadi dari kasus di soal ini kita ketahui ya bahwa dia gak suka makan telur, minyak ikan dan lain-lain. Jadi berdasarkan kandungan gizinya, makanan-makanan di atas itu tinggi akan vitamin D. Berarti kalau dia nggak suka dengan makanan-makanan tersebut, maka orang ini dapat kita simpulkan orang ini kekurangan vitamin D. Dia juga mengalami nyeri pada tulang belakang dan sampai melengkung kan. Nah, di sini menandakan bahwa orang ini menderita rakitis. Utamanya tadi dia nggak suka kekurangan vitamin D, dan yang kedua kakinya melengkung ke dalam berarti membentuk seperti huruf X. Nah, ini ciri dari penyakit rakitis. Jadi jawabannya adalah yang B. Nomor 17, perhatikan beberapa gerakan yang dilakukan oleh otot berikut. Gerakan yang ditimbulkan oleh kontraksi otot polos ditunjukkan oleh angka. Jadi otot polos itu kan merupakan jenis otot yang bekerja di luar kesadaran ya. Dan dia biasanya menyusun organ-organ bagian dalam. Bisa berkontraksi yang menyebabkan organ bagian dalam tersebut akan bergerak. Contohnya adalah gerak dari uterus saat kontraksi. Kemudian gerak esofagus saat mendorong makanan. Gerak pada denyut pembuluh darah sehingga akan mengalirkan darah. Jadi jawabannya yang paling tepat di sini adalah yang A. Nomor 18, otot memiliki kemampuan untuk berkontraksi dan relaksasi. Nah, saat otot mengalami relaksasi, peristiwa yang akan terjadi adalah jika persediaan energi itu habis, otot akan berhenti kontraksi sehingga terjadi yang namanya relaksasi. Nah, saat otot mengalami relaksasi yang terjadi adalah penguraian glikogen menjadi laktasinogen yang akan diubah menjadi glukosa dan juga asam laktat. Nah, glukosa akan dioksidasi untuk menghasilkan energi dengan melepaskan O2 dan H2O. CO2 dan H2O maksudnya. Jadi saat otot mengalami kontraksi itu justru akan membutuhkan energi dan oksigen. Maka di sini jawabannya adalah yang E. Nomor 19, perhatikan gambar mekanisme gerak berikut. Mekanisme gerak pada tangan dari posisi P ke posisi H dapat disebabkan oleh, jadi ini posisi lengan kita saat kontraksi dan relaksasi. Jadi saat tangan kita kontraksi, saat ditekuk nih, kontraksi ditekuk, itu bicep akan kontraksi sedangkan tricep akan relaksasi. Beda saat tangan kita diluruskan, itu bicep akan relaksasi dan tricep akan kontraksi. Jadi jawabannya di sini adalah yang E. Nomor 20, saat berlari Riko tidak melakukan pemanasan terlebih dahulu. Akibatnya otot Riko mengalami kram secara tiba-tiba. Keadaan yang dialami Riko dapat terjadi karena jadi saat kita melakukan olahraga tanpa pemanasan itu akan menyebabkan yang namanya kram atau kejang. Jadi kram itu terjadi saat otot berkontraksi secara terus-menerus. Maka di sini jawabannya adalah yang B. Sekian pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.